Kaisar Naga Abadi Chapter 2771 Bahasa Indonesia 2771 Bab 2770 Keturunan Dewa Kuno. Siapa ini? Seseorang berteriak dan melihat ke segala arah. Lalu, semua orang terkejut. Sekelompok besar orang telah muncul di tebing lembah. Orang-orang ini memegang busur besar di tangan mereka dan berdiri di dinding tebing, mengelilingi mereka. Penyusup ke Gunung Dewa Kuno akan mati. Di tebing utara, ada seorang pemuda dengan ekspresi dingin. Dia berbicara dengan dingin. Kalian, apakah kalian keturunan Dewa Kuno? Seseorang berseru. Yang lainnya juga terkejut. Keturunan Dewa Kuno. Bukankah keturunan para Dewa Kuno telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Konon katanya keturunan Dewa-Dewi Kuno telah punah, hanya menyisakan Gunung Dewa-Dewi Kuno. Apakah semua itu palsu? Mungkinkah keturunan para Dewa Kuno telah bersembunyi di Gunung Dewa Kuno selama bertahun-tahun? Karena keturunan para Dewa Kuno belum dimusnahkan, mengapa mereka tidak muncul setelah bertahun-tahun? Pikiran banyak orang dipenuhi dengan pertanyaan. Akan tetapi, keturunan para Dewa Kuno jelas tidak akan menjawab pertanyaan mereka. Membunuh di tebing utara, pemuda itu melambaikan tangannya dan memberi perintah. Seketika, keturunan Dewa Kuno menarik busur dan anak panah mereka. Satu demi satu, anak panah melesat di udara dan melesat ke arah Luming dan yang lainnya. Lagi pula, bunga Dewa Kuno dilindungi oleh suatu formasi, jadi mereka tidak takut menyakitinya. Puff, puff. Orang-orang terus-menerus tertembak oleh anak panah dan mati di tempat, darah mengalir di seluruh tanah. Banyak dari keturunan Dewa Kuno ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Sebagian besar dari mereka berada di alam dewa sejati, dan anak panah yang mereka tembakan memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain yang setingkat penguasa domain, tidak ada seorang pun yang dapat memblokirnya 100%. Aku tidak peduli jika mereka adalah keturunan Dewa Kuno, maju terus dan bunuh mereka. Seseorang berteriak dan bergegas menaiki tebing, menyerang keturunan Dewa Kuno. Kau terlalu percaya diri. Turunlah. Enyah. Di dinding tebing, beberapa sosok kekar muncul. Otot-otot mereka menonjol seperti naga bertanduk yang melilit mereka, penuh kekuatan. Kekuatan orang-orang ini sangat mengejutkan. Saat mereka menyerang, langit berguncang hebat. Mereka yang menyerbu ke arah tebing itu semua tersentak jatuh, bahkan mereka yang berada di level penguasa domain. Wah! Luming menghentakkan kaki di tanah dan berlari menuju tebing timur seperti tombak panjang. Turun, seorang pria parubaya menyerang Luming dan melancarkan beberapa pukulan berturut-turut. Kekuatan pukulannya yang mengerikan menghantam Luming. Kuat, sangat kuat. Meskipun pria parubaya ini hanya berada di alam dewa sejati, dia pasti telah mencapai puncak alam dewa sejati tahap 9. Kekuatan tempurnya tidak lebih lemah dari Le Zong, dan dia mungkin bahkan lebih kuat. Luming mengerahkan seluruh kekuatannya dan mengayunkan tombak panjangnya secara horizontal. Namun, kekuatan tinju lawan malah menghantamnya. Tubuh Luming mundur dengan cepat seolah-olah dia sedang dihantam gunung dan dia jatuh ke lembah. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Luming merasa mati rasa di sekujur tubuhnya. Ki dan darah di tubuhnya mendidih, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah. Dan EBSCP, ia menyadari bahwa kekuatan surgawi lawannya tidak terlalu buruk, tetapi kekuatan tubuh surgawinya sangat mencengangkan. Jauh lebih kuat daripada kultivator lainnya. Bila mereka bekerja sama, kekuatan tempur mereka akan sangat kuat. Keturunan Dewa Kuno Luming yakin bahwa pihak lain adalah keturunan Dewa Kuno. Menurut legenda, ketika alam semesta purba pertama kali diciptakan, sekelompok roh Dewa Kuno lahir secara alami. Roh Dewa Kuno ini dapat dikatakan sebagai bentuk kehidupan paling awal di alam semesta purba. Roh Dewa paling awal lahir dengan kekuatan yang mengerikan. Khususnya, tubuh dewa mereka sangat kuat. Dewa-dewa paling awal dan paling kuno adalah Dewa-Dewa Kuno. Keturunan para Dewa Kuno di bintang Dewa Kuno, sesuai dengan namanya, dikatakan sebagai keturunan Dewa Kuno. Meskipun garis keturunan mereka sangat tipis, tubuh surgawi mereka masih lebih kuat daripada orang biasa. Untuk sesaat, tak seorang pun bisa bergegas keluar dari tempat ini.
Di belakang mereka masih ada orang-orang yang bergegas mendekat. Tak lama kemudian, lebih dari 10.000 orang yang telah memasuki Gunung Dewa Kuno semuanya berkumpul di sini. Hampir semua orang ada di sini, jadi mari kita biarkan mereka pergi. Di tebing utara, pemuda itu berkata dengan dingin. Kemudian, dia mengangkat lengannya tinggi-tinggi dan suaranya bergema di seluruh area. Aktifkan formasi dan bunuh semua penyusup, perintah Sumo. Aktifkan formasi. Seseorang berteriak. Wus. Setelah itu, rune padat muncul di dinding tebing di segala arah. Akar bunga dewa kuno di bawah kaki mereka juga ditutupi oleh rune. Rune yang tak terhitung jumlahnya terjalin satu sama lain, membentuk formasi besar. Daerah itu diselimuti oleh perisai cahaya berwarna merah darah. Lu Ming dan yang lainnya semuanya diselimuti oleh perisai cahaya ini. Keturunan para dewa kuno berada di luar penghalang cahaya. Tidak bagus. Ekspresi banyak orang berubah drastis, dan mereka merasakan firasat buruk di hati mereka. Mundur, serang, teriak seseorang. Dia tidak lagi peduli dengan bunga dewa kuno dan bergegas menuju lembah tempat mereka berasal. Segala macam serangan dilancarkan ke perisai cahaya. Namun, saat serangan ini mengenai perisai cahaya, serangan itu tidak menimbulkan riak apapun. Perisai cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Serang, serang, semakin banyak orang bergabung dalam serangan itu, tetapi tidak ada gunanya. Hehe, orang-orang bodoh ini masih ingin melarikan diri. Begitu kalian memasuki formasi ini, kalian ditakdirkan untuk mati di sini. Pemuda di tebing utara tertawa dingin. Ini sudah dimulai, kata seorang lelaki tua di samping lelaki muda itu dengan dingin. Pada saat ini, kabut merah darah tiba-tiba muncul dalam penghalang cahaya formasi itu. Ah! Seseorang menjerit mengerikan saat kabut merah darah menyelimuti dirinya. Tubuhnya mulai terkikis hebat. Daging dan darahnya mencair dengan cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, ia telah berubah menjadi genangan cairan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini sangat ketakutan hingga hati dan perut mereka gemetar. Ah! Ah! Namun, teriakan-teriakan lain segera terdengar. Kabut merah darah muncul dari tanah. Beberapa orang diselimuti kabut merah darah dan mengikuti jejak orang sebelumnya. Sialan, sialan, maju terus. Saya tidak ingin mati. Dan EBSP, semua orang bersorak dan dengan gila menyerang penghalang cahaya, tetapi tidak ada gunanya. Di dalam perisai cahaya, kabut merah darah tumbuh semakin tebal. Cici, ayam goreng. Lu Ming diselimuti kabut merah darah. Dia menggunakan semua kekuatan surgawinya untuk melawannya, tetapi meskipun itu adalah kekuatan surgawi penguasa, ada suara mendesis korosi. Jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa bertahan lama. Kabut ini sangat menakutkan. Bahkan kekuatan surgawi pun akan sulit untuk dilawan. Mereka yang memiliki kultivasi kuat dan di atas tahap 7 dewa sejati masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Sedangkan bagi mereka yang kultivasinya lemah, mereka sama sekali tidak bisa bertahan. Kekuatan surgawi pelindung mereka terkikis, dan tubuh mereka terkikis oleh kabut merah darah. Mereka mengeluarkan tangisan sedih dan kemudian berubah menjadi genangan cairan merah darah. Pada awalnya, mereka yang berada di bawah dewa sejati tingkat 3 tidak dapat menahannya. Namun, seiring kabut merah darah semakin tebal, perlahan-lahan, mereka yang berada di dewa sejati tingkat 4 ke atas juga mulai tidak dapat menahannya. Keluarkan aku, keluarkan aku. Aku tidak ingin mati. Ampuni aku. Banyak orang berteriak dan mulai memohon belas kasihan. Namun, keturunan para dewa kuno memiliki ekspresi dingin dan tidak tergerak. Kaisar Naga Abadi Chapter 2772 Bahasa Indonesia. Bab 2772 Bab 2771 Iblis Tulang. Waktu berlalu dengan lambat, kabut semakin tebal, bahkan mulai menghalangi pandangan, dan kekuatan kabut juga semakin kuat. Semakin banyak orang yang meleleh menjadi cairan. Anehnya, cairan itu dengan cepat meresap ke dalam tanah dan tampaknya diserap oleh bunga dewa kuno. Bunga itu menjadi semakin indah. Semakin banyak orang yang meninggal. Lebih dari 10.000 orang telah masuk, tetapi sekarang, hanya tersisa kurang dari 5.000 orang. Orang-orang meninggal setiap detik.
Cici, ayam goreng. Tubuh Luming dikelilingi oleh kabut merah darah. Kekuatan surgawinya terus-menerus terkikis. Untungnya, Luming memiliki formula, ukuran, dan menyimpan sejumlah besar kekuatan surgawi. Dia selalu dapat mempertahankan kekuatan surgawinya pada puncaknya. Namun, ini bukanlah solusi. Tidak peduli berapa banyak kekuatan surgawi yang dia simpan, akan ada saatnya dia akan kehabisan. Apa yang harus kita lakukan? Luming segera memikirkan tindakan balasan. Menakjubkan, dia benar-benar menyiapkan susunan yang begitu besar. Keturunan Dewa Kuno sangat ambisius. Kerangka hitam itu berbicara lagi. Senior, apa yang kamu lihat? Luming bertanya tergesa-gesa. Meskipun formasi ini sangat dalam, dengan pengetahuan orang tua ini, aku secara alami dapat melihatnya dengan satu pandangan. Ada bunga Dewa Kuno yang ditanam di setiap mata formasi, lanjut kerangka hitam itu dengan bangga. Ini untuk sesuatu yang besar. Bunga-bunga Dewa Kuno ini akan menyatu dengan formasi dan menyerap sejumlah besar daging dan darah untuk melengkapi formasi tersebut. Ketika itu terjadi, orang yang mengatur formasi tersebut akan menyerap bunga-bunga Dewa Kuno semua orang dan memadatkan hati Dewa Kuno. Sungguh cara yang kejam. Mungkinkah kita bisa masuk karena seseorang dengan sengaja menipu kita? Luming bergumam. Pada saat ini, dia memikirkan banyak hal. Mengapa begitu banyak peta gunung Dewa Kuno muncul di bintang Dewa Kuno pada saat yang sama? Jelas bahwa seseorang telah dengan sengaja menarik semua ahli di bintang Dewa Kuno. Kemudian, dia akan memancing mereka ke sini, membunuh mereka, dan membiarkan bunga Dewa Kuno menyerap darah dan daging mereka. Setelah diingatkan oleh kerangka hitam, Luming tiba-tiba mengetahui segalanya. Alasan mengapa mereka bisa memasuki Gunung Dewa Kuno adalah karena seseorang telah mengaturnya dengan sengaja. Orang yang mengatur semua ini adalah keturunan Dewa Kuno. Senior, apa hati Dewa Kuno itu? Petik 2. Luming bertanya lagi. Biarkan orang tua ini memberitahu Anda. Yang disebut keturunan Dewa Kuno ini sebenarnya memiliki garis keturunan yang sangat tipis. Mereka bahkan tidak dapat dianggap sebagai keturunan Dewa Kuno. Hanya mereka yang telah memadatkan hati Dewa Kuno yang dapat dianggap sebagai keturunan sejati Dewa Kuno. Dengan hati Dewa Kuno, tubuh surgawi seseorang dapat terus menjadi lebih kuat. Kekuatan bertarung mereka luar biasa. Orang-orang ini tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Kerangka hitam menjelaskan. Luming tiba-tiba menyadari sesuatu. Namun, tidak semudah itu untuk memadatkan hati Dewa Kuno. Saya khawatir tidak cukup hanya dengan daging dan darah kalian. Kata kerangka hitam itu. Jika itu tidak cukup, lalu apa gunanya memikat kita ke sini? Luming bingung. Jika tebakanku benar, maka orang yang mengatur ini pasti telah mengorbankan sejumlah besar keturunan Dewa Kuno untuk memadatkan hati Dewa Kuno. Cek-cek, sungguh metode yang kejam. Kerangka hitam itu mendecak lidahnya, seolah-olah dia sangat menghargai. Adapun Luming, dia sangat terkejut, dan NBSP, ia bahkan harus mengorbankan sejumlah besar keturunan Dewa Kuno dan membantai rasnya sendiri untuk membantunya. Cara seperti ini sungguh kejam. Hehe, keturunan para Dewa Kuno ini mungkin masih dalam kegelapan. Mereka tidak tahu bahwa mereka tidak akan hidup lama lagi. Kerangka hitam itu terkekeh. Senior, bagaimana kita bisa keluar? Kalau terus begini, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Kata Luming. Dalam waktu singkat, kabut merah darah di sini telah menjadi sangat tebal, dan penglihatan mereka semakin memburuk. Ketika mereka melihat ke atas, mereka hampir tidak dapat melihat sosok-sosok di tebing. Semakin banyak orang yang meninggal, orang-orang yang tersisa semuanya sangat ketakutan. Sialan, sialan, aku tidak ingin mati, aku tidak ingin mati. Le Zong meraung dalam hatinya, wajahnya sangat ganas. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya seperti itu ketika dia datang untuk memburu Luming. Meskipun tingkat kultivasinya berada di puncak tahap 9 alam dewa sejati dan dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu, dia tetap akan mati jika waktu terus berjalan. Dia sangat ketakutan. Yang lainnya sama saja. Jangan khawatir. Aku sudah menyelamatkanmu beberapa kali. Bagaimana mungkin aku hanya melihatmu mati di sini? Di masa depan,
aku masih memiliki hal-hal yang perlu kamu lakukan. Kata kerangka hitam itu, berapa kali kau menyelamatkanku? Lu Ming bingung. Bukankah dia baru saja mengingatkannya sebelumnya bahwa Le Zong ingin membunuhnya? Itu hanya sekali. Omong kosong. Ketika kau dikelilingi oleh pohon haus darah iblis di hutan, siapa yang menyelamatkanmu? Orang itu, Jing Yu, hanya memiliki sedikit jejaknya yang tersisa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan untuk menyelamatkanmu? Kerangka hitam itu memarahi. Lu Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Dulu, saat baru saja bergabung dengan Sekte Kongsuan, ia pergi ke hutan bersama Xian Yanxing, Xian Yanjun, dan beberapa orang lainnya untuk berlatih. Mereka bertemu dengan sekelompok pohon iblis haus darah yang mengerikan di jurang, dan mereka sama sekali bukan tandingan mereka. Pada saat itu, potret Jing Yu telah terbang dan membuat pohon iblis haus darah itu ketakutan. Ternyata kerangka hitam itu sedang bergerak. Tunggu sebentar, jika dia menyebut Jing Yu sebagai orang itu, maka dia bukan Jing Yu. Jantung Lu Ming tiba-tiba berdebar kencang. Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa kerangka hitam itu adalah transformasi Jing Yu. Junior berterima kasih kepada senior karena telah menyelamatkanku. Bolehkah aku tahu bagaimana menyapa senior? Kata Lu Ming, kamu bisa memanggilku Bon Devil saja. Kata kerangka hitam itu dengan acuh tak acuh. Iblis tulang senior, bagaimana aku bisa melarikan diri? Lu Ming bertanya. Kabut dari formasi ini sangat kuat, tetapi aku akan mentransfer sebagian kekuatanku kepadamu, cukup untuk menghalangi kabut dari luar. Namun, izinkan aku memberitahumu, aku tidak punya banyak kekuatan lagi, jadi jangan harap aku akan membantumu jika kamu menghadapi bahaya di masa mendatang. Bon memperingatkan. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. Mari kita bicarakan hal ini setelah kita melewati kesulitan saat ini. Belum terlambat untuk membicarakan masa depan. Pada saat ini, tubuh iblis tulang bersinar dan energi hitam legam mengalir ke tubuh Lu Ming. Lapisan cahaya hitam segera muncul di permukaan tubuh Lu Ming, sepenuhnya menghalangi kabut merah darah di luar dan mengisolasinya dari dunia. Tekanan Lu Ming berkurang drastis dan dia merasa lega. Namun, pemandangan ini dilihat oleh Le Zong yang tidak jauh darinya. Anak ini benar-benar dapat mengisolasi kabut merah darah. Harta karun, anak ini pasti punya harta karun. Aku akan mengambilnya. Le Xin meraung dalam hatinya, matanya menampakkan ekspresi serakah. Dia mengira Lu Ming mempunyai semacam harta karun yang dapat menahan kabut berwarna darah di luar. Jika dia dapat merebutnya, dia mungkin bisa hidup. Dia bergegas menuju Lu Ming. Orang tua ini, Lu Ming tentu saja juga menyadari keberadaan Le Zong. Niat membunuh yang kuat terpancar di matanya. Nak, serahkan harta karunmu. Dia merendahkan suaranya karena takut didengar orang lain dan bersaing dengannya. Serahkan adikmu, mati, Lu Ming berteriak dan menyerang dengan sekuat tenaga. Kaisar Naga Abadi Chapter 2773 Bahasa Indonesia. Bab 2773 Semua Mencari Kematian. Lu Ming melancarkan jurus kedua dari 3 serangan apokaliptik, memotong bulan, dan menyerang Le Zong dengan seluruh kekuatannya. Le Zong juga mengeluarkan cahaya pedang, yang bertabrakan dengan Lu Ming. Ledakan, keduanya bertabrakan. Namun, kali ini, Le Zong yang mundur, bukan Lu Ming. Tubuh Le Zong mundur dan gemetar, dia hampir memuntahkan seteguk darah. Kau, bagaimana kau bisa menggunakan kekuatan penuhmu? Le Zong meraung kaget. Dalam lingkungan seperti itu, dia harus mengalihkan sebagian besar kekuatannya untuk menahan kabut merah darah di luar, jadi kekuatan tempurnya secara alami sangat berkurang. Ia mengira bahwa meskipun Lu Ming memiliki harta karun untuk menahan kabut berwarna darah, itu akan menghabiskan banyak kekuatan suci untuk mengaktifkannya dan kekuatannya sendiri akan melemah. Ia mengira bahwa tidak akan menjadi masalah untuk menjatuhkan Lu Ming. Namun, dalam tabrakan tadi, Lu Ming berada dalam kondisi puncaknya. Kekuatan tempurnya berada di puncaknya. Orang tua, pergilah ke neraka, Lu Ming berkata dengan dingin dan menyerang Le Zong. Kali ini, dia menggunakan jurus yang sama, tebasan bulan. Pada saat yang sama, 9 rantai es juga melilit Le Zong.
Saya tidak percaya. Dia berteriak mengikuti alunan musik dan melontarkan cahaya pedang ke arah Luming. Namun, setelah serangan mereka bertabrakan, cahaya pedang Le Zong langsung runtuh. Dia terlempar oleh Luming dan memuntahkan banyak darah. Hal yang paling mengerikan adalah energi surgawi pelindungnya hampir hancur oleh Luming. Kabut berwarna darah memanfaatkan situasi dan menerobos pertahanan Le Zong, menyentuh tubuhnya. Cici, ayam goreng asap putih mengepul dari tubuh Le Zong. Sepotong besar dagingnya terkorosi. Le Zong sangat takut sehingga dia berbalik dan berlari. Dia takut. Dia tidak lagi punya pikiran untuk membunuh Luming. Dia hanya ingin melarikan diri secepat mungkin dan menjauh sejauh mungkin dari Luming. Namun, bagaimana mungkin Luming membiarkannya lolos? 9 rantai es melilit Le Zong. Meskipun Le Zong melawan dengan sekuat tenaga, dia harus melawan kabut berwarna darah dan tidak bisa mengerahkan banyak tenaga. Dia terikat oleh rantai dan hawa dingin yang mengerikan hampir membekukannya. Sialan, Luming, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang. Teman-teman, anak ini punya harta karun yang bisa menghalangi serangan kabut berwarna darah. Selama kita mendapatkan harta karun ini, kita tidak akan mati. Teman-teman. Dia bersorak kegirangan, suaranya menyebar jauh dan luas. Seketika banyak orang mendengarnya. Apa? Seseorang mengendalikan harta karun yang dapat menahan kabut merah darah. Aku harus mendapatkannya. Harta karun ini milikku, siapapun yang menghalangiku akan mati. Semua orang menjadi gila dan mereka menyerang Luming dan yang lainnya. Orang-orang lainnya mengerti bahwa jika ini terus berlanjut, mereka akan mati cepat atau lambat. Namun, jika mereka memiliki harta yang dapat menahan kabut berwarna darah, mereka akan mampu bertahan hidup. Akan aneh jika mereka tidak menjadi gila. Kau pikir kau bisa membunuhku dengan cara ini, karena kau sangat bodoh. Aku akan mengirimmu pergi. Suara dingin Luming terdengar dan dia menusukkan tombaknya ke arah Le Zong. Le Zong terikat oleh rantai es dan tidak bisa menghindar sama sekali. Dia tertusuk tombak dan tewas. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan Le Zong. Pada saat itu, yang lain bergegas mendekat. Mereka menyadari bahwa ada lapisan cahaya hitam di tubuh Luming yang dapat memisahkan kabut berwarna darah. Mata mereka langsung memerah. Itu benar-benar dapat menghalangi kabut berwarna darah. Nak, serahkan harta karunmu. Semua orang menampakkan ekspresi serakah di wajah mereka saat mereka menyerbu ke arah Luming. HMPH, karena kau mencari kematian, aku akan mengantarmu pergi terlebih dahulu. Luming berkata dengan dingin. 9 rantai es terbang keluar saat Luming melancarkan 3 serangan apokaliptik. Setelah 1 tembakan, 2 ahli terbunuh. Mereka yang masih hidup tidak diragukan lagi adalah para ahli. Hampir semuanya adalah karakter tingkat penguasa domain. Namun, orang-orang ini bukanlah tandingan Luming bahkan di puncaknya. Sekarang setelah mereka harus mengalihkan sebagian besar energi mereka untuk melawan kabut berwarna darah, mereka bukanlah tandingan Luming. Mereka benar-benar hancur. Membunuh, sosok Luming bergerak tanpa hambatan, kilauan tombak melonjak dan para ahli terbunuh satu persatu. Pada saat yang sama, 9 rantai es menari dan melilit para ahli, menyegel mereka dalam es. Pembantaian, itu adalah pembantaian total. Sebelumnya, ada lebih dari 100 orang yang menyerang Luming. Namun, Luming telah membunuh mereka semua dalam sekejap. Tidak ada satupun yang tersisa. Cincin penyimpanan orang-orang ini juga telah masuk ke saku Luming. Orang-orang ini semuanya adalah master wilayah dan mereka pasti kaya. Luming telah menghasilkan banyak uang. Di atas tebing, keturunan para dewa kuno sedang menunggu dengan tenang. Saat ini, kabut sudah sangat tebal, dan mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di bawah. Namun, mereka masih mendengar suara tadi. Ada harta karun yang bisa menahan serangan formasi itu. Tatapan beberapa orang tergerak. Tidak mungkin, bahkan artefak dewa berkualitas tinggi pun tidak dapat menghentikannya. Paling-paling, artefak itu dapat memberi kita waktu. Jika kita masih akan mati setelah beberapa saat, kita akan menunggu dengan tenang. Pemuda di sisi utara tebing itu mencibir. Di dasar tebing, Luming telah membunuh lebih dari 100 master. Dalam sekejap, dialah satu-satunya yang tersisa di area itu. Tempat itu sunyi senyap.
dia menyadari bahwa bunga dewa kuno di bawah tanah telah menjadi lebih indah. Di bawah korosi kabut berwarna darah, darah dan daging para ahli yang dibunuh oleh Lu Ming berubah menjadi cair dan diserap oleh bumi. Sungguh formasi jahat yang ganas. Setan tulang senior, kabut ini terhalang, tapi bagaimana cara keluarnya? Lu Ming bertanya lagi, mudah untuk keluar, Anda bisa melakukannya sendiri. Kata Bon, sendiri, Lu Ming bingung. Perisai cahaya yang dibentuk oleh formasi itu sangat kuat. Begitu banyak ahli yang menyerangnya bersama-sama, tetapi mereka tidak dapat menghancurkannya sama sekali. Bagaimana dia bisa menghancurkannya? Benar, kau harus mengandalkan dirimu sendiri. Salah satu rantai es yang kau gunakan untuk berlatih sangatlah kuat. Rantai itu dipenuhi aura dingin yang mengerikan yang cukup untuk menembus penghalang cahaya formasi ini. Kata Bon, belenggu beku, mungkinkah itu belenggu beku ke-9? Lu Ming punya ide dan memutuskan untuk mencobanya. Mata Lu Ming mengamati sekeliling sebentar sebelum ia menuju ke utara. Ketika ia tiba di tebing di utara, ia menahan auranya dan terbang ke atas. Pemuda dan keturunan dewa kuno lainnya di tebing tidak menyadarinya sama sekali. Ketika Lu Ming sudah dekat dengan tebing, dia tiba-tiba melemparkan rantai es. Rantai es ke-9 seperti sambaran petir putih, melesat menuju perisai cahaya. Aduh, ketika rantai es ke-9 menyentuh perisai cahaya, betapa terkejutnya Lu Ming, perisai cahaya itu berhasil ditembus. Rantai es dengan cepat melilit pemuda itu. Rantai es dengan cepat melilit pemuda itu. Mudah untuk mengatakan bahwa pemuda itu memiliki status tinggi di antara keturunan dewa kuno. Selama mereka menyandera pemuda itu, Lu Ming mungkin bisa melarikan diri dan mendapatkan banyak bunga dewa kuno. Keturunan dewa kuno semuanya sangat santai. Mereka tidak menyangka ada yang bisa keluar dari formasi itu. Ketika mereka menyadari bahwa rantai es akan melilit pemuda itu, semuanya sudah terlambat. Hati-hati, seseorang berteriak untuk mengingatkannya dan bergegas menuju rantai es. Namun, semuanya sudah berakhir, rantai es melilit pemuda itu dan menariknya ke dalam formasi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2774 Bahasa Indonesia Bab 2774 Kejam. Menarik pemuda itu ke dalam formasi, tubuh Lu Ming memancarkan lapisan cahaya hitam yang menyelimuti pemuda itu dan menghalangi kabut berwarna darah di luar. Dia masih ingin menyandera pemuda itu, jadi tentu saja dia tidak bisa membiarkannya mati. Ah, pemuda itu menjerit ketakutan. Ketika menyadari tidak terjadi apa-apa, ia memberanikan diri dan berteriak, "Anak nakal, cepat lepaskan aku, cepat lepaskan aku." Membiarkanmu pergi, suruh orang-orangmu menyingkirkan formasi itu dan biarkan aku pergi. Juga, berikan aku 100 bunga dewa kuno. Tidak, 500 bunga dewa kuno. Lu Ming berkata dengan dingin, 500 bunga dewa kuno, mustahil. Pria muda itu meraung, "Apa yang kalian katakan? Apakah kalian ingin dia mati, atau menyerahkan bunga dewa kuno dan membiarkanku pergi?" Lu Ming tidak peduli dengan pemuda itu. Sebaliknya, dia melihat keturunan dewa kuno di tebing. Keturunan dewa kuno semuanya memiliki ekspresi jelek. "Nak, tahukah kau siapa orang ini? Dia adalah putra tetua agung, keturunan dewa kuno. Jika sesuatu terjadi padanya, kau juga harus mati." Seorang lelaki tua berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli dia anak siapa. Jika dia tidak menyerahkan bunga dewa kuno, aku akan mengusirnya dan membiarkannya mati dalam formasi ini." Lu Ming berkata dengan dingin. Dia tidak peduli siapa putra pemuda ini. Semakin tinggi statusnya, semakin baik. Dengan begitu, dia bisa membawa bunga dewa kuno dan pergi. Anda, dan NBSP, lelaki tua itu dan keturunan dewa kuno lainnya semuanya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Orang-orang ini saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa. Selamatkan aku, pria muda itu meraung. Kita harus melaporkan hal ini kepada tetua agung atau patriark sebelum kita dapat mengambil keputusan. Kata orang tua itu, tidak perlu melapor. Pada saat itu, terdengar suara dingin. Kemudian, seorang pria tua jangkung dengan rambut dan janggut putih berjalan mendekat. Melihat orang tua itu, si pemuda pun kegirangan dan berteriak, "Ayah, ayah, selamatkan aku."
Kami memberi penghormatan kepada tetua pertama. Dan EBSCP, semua keturunan dewa kuno lainnya memberi hormat. Ternyata lelaki ini adalah tetua agung dari klan dewa kuno. Kultivasi orang ini sangat tinggi. Jantung Lu Ming berdebar kencang saat melihat tetua pertama dari dewa kuno. Tekanan yang dirasakannya dari pria ini sungguh mengejutkan. Hal itu membuat Lu Ming merasa seolah-olah dia sedang berhadapan dengan para tetua sekte luar dari sekte Kongsuan. Bagaimanapun, para tetua sekte luar dari sekte Kongsuan semuanya berada di alam dewa langit. Orang ini kemungkinan besar adalah eksistensi dewa surgawi. Tetua pertama dari klan dewa kuno tampak muram. Dia menatap Lu Ming dan berkata, "Cepat lepaskan anakku, dan aku akan membiarkanmu pergi jika aku setuju." Mendengar hal itu, pemuda itu sangat gembira. "Berikan aku 500 bunga dewa kuno. Lalu singkirkan formasi itu dan biarkan aku pergi. Kalau begitu aku akan melepaskannya." Kata Lu Ming, "Biarkan dia pergi dulu." Ketua-tetua klan dewa kuno berteriak dingin. "Apakah menurutmu mungkin untuk membiarkan dia pergi lebih dulu?" Lu Ming mencibir. Dia tidak mempercayai pihak lain. "Nak, jangan menolak bersulang hanya untuk mendapatkan hukuman." Tetua pertama klan dewa kuno tampak sangat muram dan dipenuhi niat membunuh. "Serahkan bunga dewa kuno. Singkirkan formasi itu, dan biarkan aku pergi. Aku tentu akan membiarkanmu pergi. Syaratnya sederhana." Lu Ming berkata dengan dingin. Ekspresi tetua pertama berubah. Akhirnya, dia berkata dengan tegas, "Rahasia tempat ini tidak boleh bocor. Wei, kau bisa pergi dengan tenang. Aku akan membalaskan dendammu." Apa? Mendengar ini, Lu Ming terkejut. Pihak lain tidak peduli dengan hidup dan mati pemuda itu, bahkan putranya sendiri. "Tidak, tidak, ayah, tidak, selamatkan aku," pemuda itu meraung dengan marah. "Terus aktifkan formasi, kirim juga para ahli untuk menghalangi jalan mundur orang ini dan mencegahnya keluar. Kali ini, semua orang yang datang harus mati, tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup." Tetua agung dari klan dewa kuno memberi perintah, tatapan matanya sangat dingin. Ya, keturunan dewa kuno lainnya berlari menuju lembah tempat Lu Ming dan yang lainnya berasal untuk mencegah Lu Ming melarikan diri. Brengsek, Lu Ming meraung dalam hatinya. Matanya dingin saat dia menatap tetua pertama dewa kuno itu. "Jika kamu bahkan tidak peduli dengan putramu sendiri, maka aku akan memenuhi keinginanmu." Hanya dengan satu pikiran, rantai es melilit pemuda itu dan mengirimnya ke kabut berwarna darah. "Cici, ayam goreng." Seketika itu juga terdengar suara korosi dari tubuh pemuda itu dan ia menjerit kesakitan. "Wei, jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu. Aku akan membakar tulang-tulang anak ini dan menyebarkan abunya. Aku akan membuatnya mati dengan menyedihkan." Suara tetua agung terdengar sangat dingin. Orang tua ini, mungkinkah dialah yang mendirikan formasi hebat ini? Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa tetua agung dari klan dewa kuno lah yang telah menyiapkan formasi ini untuk memadatkan hati dewa kuno itu sendiri. Itulah sebabnya dia tidak peduli dengan putranya sendiri. "Kamu bahkan tidak peduli dengan anakmu sendiri. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu." Lu Ming melemparkan pemuda itu ke dalam lembah. Pemuda itu menjerit dan segera kehabisan napas. Tetua pertama dewa kuno itu penuh dengan niat membunuh. Kalau saja dia tidak sangat waspada terhadap kabut berwarna darah dalam formasi itu, dia pasti sudah menyerbu dan membunuh Lu Ming hanya dengan sekali tamparan. Aktifkan formasi dengan kekuatan penuh. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Tetua agung dari klan dewa kuno memberi perintah. Asyikak, seketika, rune di sekitarnya bersinar dengan cahaya yang lebih menyilaukan, dan kabut berwarna darah di susunan itu menjadi lebih tebal. Lu Ming tidak berhenti. Dalam sekejap, dia menghilang ke dalam kabut dan bergegas menuju ngarai tempat dia datang. Namun, ketika dia tiba, dia mendapati bagian luar formasi itu dikelilingi oleh para ahli keturunan dewa kuno. Benar-benar salah perhitungan, Lu Ming bergumam. Kali ini, dia benar-benar salah perhitungan. Dia tidak menyangka tetua pertama klan dewa kuno begitu kejam sehingga dia bahkan tidak peduli dengan hidup dan mati putranya sendiri.
Awalnya, dia berencana untuk menyandera pemuda itu dan menukarnya dengan beberapa bunga dewa kuno sebelum pergi. Kalau tidak, Lu Ming mungkin berhasil jika dia menyelinap keluar dari lembah sejak awal. Namun sekarang, sudah terlambat. Pihak lain dikelilingi oleh sejumlah besar ahli. Jika dia menyerang dari sini, dia pasti akan mati. Saya hanya bisa mengubah arah saya. Lu Ming menghindar ke dalam kabut lagi dan bergegas menuju lembah lain. Terdapat total 8 lembah di sini, dan tak seorang pun tahu kemana 7 lembah lainnya mengarah. Lu Ming memilih satu secara acak. Saat dia mendekati susunan itu, rantai es ke-9 terbang keluar dan berputar terus-menerus dengan kepala rantai sebagai intinya. Wah, perisai cahaya formasi itu segera hancur dan Lu Ming bergegas keluar. Tentu saja, ada keturunan dewa kuno yang menjaga tempat ini. Lu Ming ditemukan saat dia bergegas keluar. Anak nakal ini ada di sini, hentikan dia. Membunuh. Keturunan dewa kuno menyerang Lu Ming. Akan tetapi, tidak banyak orang yang ada di sini karena sebagian besar dari mereka telah pergi ke lembah tempat Lu Ming dan yang lainnya masuk. Hanya ada 7 atau 8 orang di sini. 3 serangan apokaliptik, menghancurkan bulan. Lu Ming mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melancarkan 3 serangan dahsyat. Serangan berbentuk bulan sabit diluncurkan. Ledakan, ledakan. Di antara 7 hingga 8 keturunan dewa kuno ini, yang terkuat hanya berada di alam dewa sejati tingkat 8. Lu Ming menerobos pertahanan mereka dalam sekejap dan bergegas keluar. Kaisar Naga Abadi Chapter 2775 Bahasa Indonesia. Bab 2775 Wanita Ketiga dari Dewa Kuno. Begitu Lu Ming keluar dari pengepungan, dia berlari liar ke kedalaman lembah. Anak ini ada di sini. Jangan biarkan dia kabur. Kejar dia. Keturunan dewa kuno meraung dan mengejar Lu Ming. Kejar dia, kita harus menangkap bocah nakal ini. Orang tua ini akan membakar tulang-tulangnya dan menyebarkan abunya. Tetua pertama dewa kuno meraung dan berlari ke arah Lu Ming. Lu Ming menggunakan teknik 9 kun peng surgawi dan terbang dengan kecepatan penuh. Dia sangat cepat dan segera keluar dari lembah. Di balik lembah ini terdapat hamparan bukit dan gunung yang tak terbatas. Di beberapa tempat, bahkan terlihat istana dan rumah. Jelaslah bahwa ini adalah kediaman para keturunan dewa kuno, di mana gunung dewa kuno yang sesungguhnya berada. Namun sekarang, Lu Ming tidak peduli lagi. Dia memilih arah secara acak dan bergegas mendekat. Di belakangnya, keturunan dewa kuno mengejarnya. Lu Ming mengerahkan teknik 9 kun peng surgawi hingga batas maksimal. Kecepatannya mencengangkan, dan ia melompat melintasi kehampaan seperti kun peng. Tidak lama kemudian, sebuah puncak gunung muncul di hadapan Lu Ming. Lingkungan di puncak gunung itu sangat bagus. Ada sebuah danau kecil dan sebuah rumah dibangun di tepi danau. Pada saat itu, Lu Ming melihat seorang wanita muda di tepi danau tengah mengasah ilmu pedangnya. Teknik pedangnya lincah, seperti ular perak yang menari di udara. Sekilas orang bisa tahu bahwa teknik itu luar biasa. Dan NBSP, tetapi pada saat ini, keturunan dewa kuno yang mengejar mengalami perubahan ekspresi yang besar. Tidak bagus, kediaman nona muda ketiga ada di depan. Seorang keturunan dewa kuno berseru, "Bodoh, jangan teriak-teriak." Keturunan dewa kuno lainnya berteriak dengan marah. Bagaimana jika Lu Ming mendengar dia berteriak sekeras itu? Sayangnya, sudah terlambat, Lu Ming sudah mendengar teriakan orang itu. Nona ketiga, dia tampaknya seorang jagoan. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin dan dia bergegas menuju wanita muda itu. Wanita muda itu sudah melihat Lu Ming. Dia sedikit terkejut dan kemudian berteriak, "Siapa kamu? Beraninya kamu menerobos masuk ke tempat kultivasiku?" Lu Ming tidak mau repot-repot membuang napasnya padanya. Dia memadatkan tangan besar dengan kekuatan surgawi dan meraih wanita muda itu. "Kamu, beraninya kamu." Wanita muda itu terkejut, pedang tempur di tangannya menebas ke arah Lu Ming. Wanita muda ini memiliki basis kultivasi puncak alam Dewa Void tingkat 9 dan kekuatan surgawi yang dikendalikannya sangat kuat. Namun, basis kultivasi seperti itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Lu Ming. Saat tangan besar itu menekan ke bawah, kilatan pedang itu runtuh dan wanita muda itu terperangkap dalam tangan Lu Ming.
Nona muda ketiga, cepat lepaskan nona ketiga. Dan EBSCP, di belakang mereka, keturunan para dewa kuno bergegas mendekat, dan ketika mereka melihat wanita muda itu telah ditangkap, ekspresi mereka berubah dan mereka mulai meraung. Berhenti di situ, Lu Ming membentuk tangan besar dengan kekuatan suci, mencengkeram wanita muda itu, dan berteriak dengan dingin. Keturunan dewa kuno semuanya berhenti di kejauhan, tidak berani mendekat. Jelas bahwa identitas wanita muda itu membuat mereka sangat takut. Kau, siapa itu? Cepat lepaskan aku. Wanita muda itu berteriak dan berjuang sekuat tenaga. Namun, dengan kultivasinya, bagaimana mungkin dia bisa membebaskan diri? Nona ketiga, orang ini orang luar dan punya niat jahat. Seorang keturunan dewa kuno berteriak. Kau orang luar. Lepaskan aku, dasar orang luar yang tidak tahu malu. Wanita muda itu meronta dan mengumpat. Namun, Lu Ming tidak tergerak. Dia mundur cepat bersama wanita muda itu. Astaga, astaga. Di belakang mereka, banyak sosok terbang seperti kilat. Sosok yang memimpin adalah tetua pertama dari klan Dewa Kuno. Penatua pertama, selamatkan aku. Wanita muda itu berteriak minta tolong. Bocah, lepaskan dia. Tetua pertama dari klan Dewa Kuno berteriak. Auranya yang mengerikan menekan ke arah Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia mundur. Dia hampir memuntahkan darah. Mengerikan. Tetua agung dari klan Dewa Kuno itu sangat kuat. Dia pasti berada di alam dewa. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memancarkan tekanan yang begitu mengerikan. Mundurlah, atau aku akan membunuhnya. Mati, teriak Lu Ming, memancarkan niat membunuh yang dingin. Tombak di tangannya diarahkan ke dahi wanita muda itu. Tetua pertama dan anggota klan Dewa Kuno lainnya terkejut. Bocah, beraninya kau, tetua pertama klan Dewa Kuno meraung. Apa yang perlu ditakutkan? Lagi pula, kau tidak akan membiarkanku pergi sekarang. Paling-paling, kita akan mati bersama. Pantas saja ada wanita cantik yang menemaniku. Hehe. Lu Ming mencibir. Tetua agung dari klan Dewa Kuno tampak mengerikan. Namun, identitas wanita muda itu tidak bisa diremehkan. Dia adalah putri ketiga dari pemimpin klan Dewa Kuno, dan dia juga putri yang sangat dicintai oleh pemimpin klan Dewa Kuno. Dia tidak berani bertindak gegabah. Dia bisa mengabaikan hidup dan mati putranya, tetapi dia tidak bisa mengabaikan hidup dan mati putri ketiga pemimpin klan Dewa Kuno. Kalau tidak, dia akan mendapat masalah serius. Nak, biar ku beritahu. Bahkan jika kau menangkap wanita ketiga, kau tidak bisa meninggalkan Gunung Dewa Kuno. Klan Dewa Kuno tidak akan berkompromi. Kepala tetua klan Dewa Kuno berkata dengan dingin. Wajahnya penuh tekad. Lu Ming mengerutkan kening. Tetua agung dari klan Dewa Kuno tampaknya bertekad untuk tidak membiarkannya meninggalkan Gunung Dewa Kuno. Dia bahkan tidak peduli dengan kehidupan putranya, seolah-olah dia takut rahasia Gunung Dewa Kuno akan bocor. Jika Lu Ming menggunakan taktik yang sama dan menggunakan wanita muda itu sebagai sandera untuk memaksa pihak lain melepaskannya, pihak lain mungkin ingin bertarung sampai mati lagi. Jika memang begitu, dia pasti akan mati di lingkungan seperti itu. Satu-satunya hal yang dapat dilakukannya sekarang adalah mengambil langkah mundur. Siapa bilang aku akan meninggalkan Gunung Dewa Kuno? Sudah ku bilang jangan mengejarku. Berhenti di sini. Apa kau mengerti? Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menuntun wanita muda itu dan mundur perlahan. Seperti yang diharapkan, tetua agung keturunan Dewa Kuno tidak mengejarnya. Dia memperhatikan Lu Ming perlahan berjalan pergi. Penatua pertama, apakah kita tidak akan mengejar? Seseorang bertanya, biarkan anak ini pergi dulu. Ini adalah Gunung Dewa Kuno dan dia tidak bisa keluar. Mari kita stabilkan dia dulu agar wanita ketiga itu tidak terluka. Juga, segera beritahu kepala keluarga tentang tempat ini sehingga dia dapat mengirim prajurit yang lebih kuat untuk membunuh anak itu. Sang tetua agung memberi instruksi. Ya, keturunan Dewa Kuno lainnya mulai bergerak. Lu Ming terbang bersama wanita muda itu. Ia menghela napas lega saat menyadari tidak ada yang mengejar mereka. Lu Ming secara khusus terbang menuju daerah terpencil. Setelah terbang beberapa saat, Lu Ming menemukan ngarai tersembunyi dan terbang ke sana. Orang luar, biarkan aku pergi, atau ayahku tidak akan membiarkanmu pergi.
Wanita muda itu memanggil, apakah ayahmu adalah pemimpin klan keturunan Dewa Kuno? Lu Ming bertanya, tidak buruk. Sekarang setelah kau takut, biarkan aku pergi, dasar orang luar yang hina dan tidak tahu malu. Wanita muda itu melotot ke arah Lu Ming. Seperti yang diharapkan, dia adalah putri dari pemimpin klan, keturunan Dewa Kuno. Jantung Lu Ming berdebar kencang, tidak heran jika keturunan Dewa Kuno begitu takut. Ia mendesah karena keberuntungannya telah bertemu dengan putri pemimpin klan keturunan Dewa Kuno. Kalau tidak, ia tidak akan bisa melarikan diri. Tetaplah di sini, kalau tidak, aku akan membuatmu menderita. Lu Ming menatap dingin ke arah wanita muda itu. Kalau kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Kau orang yang kejam, aku tidak takut padamu. Wanita muda itu membelalakkan matanya dan melotot ke arah Lu Ming, seolah-olah dia tidak takut mati. Kaisar Naga Abadi Chapter 2776 Bahasa Indonesia Bab 2776 Bab 2775 Rahasia. Lu Ming agak terdiam, kejam, bagaimana aku bisa kejam? Kalian orang luar semuanya orang jahat, kalian tidak punya niat baik untuk datang ke Gunung Dewa Kuno. Wanita muda itu berkata dengan dingin. Hehe, kami tidak punya niat baik. Kami di sini hanya untuk memetik beberapa bunga Dewa Kuno. Bagaimana bisa kau bilang kami kejam? Kau merilis peta Gunung Dewa Kuno untuk memikat kami ke sini, lalu menjebak kami dengan formasi dan memberi makan daging dan darah kami pada bunga Dewa Kuno. Siapa yang lebih kejam, kau atau kami? Lu Ming berkata dengan dingin. Kau bicara omong kosong, kau bicara omong kosong. Kami, keturunan Dewa Kuno, tidak akan pernah melakukan hal yang begitu kejam. Jangan memfitnah kami. Wanita muda itu menggertakkan giginya dan menatap Lu Ming dengan tatapan kebencian. Mungkinkah wanita ini benar-benar tidak tahu? Hati Lu Ming tergerak. Berhentilah berpura-pura. Seseorang dari klan Dewa Kuno Anda telah menyiapkan formasi dengan bunga Dewa Kuno sebagai mata formasi untuk menyerap daging dan darah sejumlah besar ahli untuk memadatkan hati Dewa Kuno. Jangan kira saya tidak tahu tentang itu. Selain itu, daging dan darah orang luar seperti kita tidak akan cukup. Ketika saatnya tiba, saya khawatir sebagian besar keturunan Dewa Kuno akan dikuburkan bersama Anda dan dikorbankan. Lu Ming berkata dengan dingin. Sambil berbicara, matanya menatap tajam ke arah wanita muda itu, menunggu reaksinya. Wajah wanita itu menjadi pucat. Dia kemudian melotot ke arah Lu Ming dan berteriak, kau bicara omong kosong. Ini tidak mungkin. Formasi itu dibuat oleh ayahku. Ayahku tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jangan berani-berani memfitnahnya. Sehingga pembentukannya ditetapkan oleh pemimpin klan keturunan Dewa Kuno. Jantung Lu Ming berdebar kencang dan dia mencibir. Bukannya kau tidak bisa mempercayainya. Tapi itu kenyataan. Kami memperoleh ratusan peta Gunung Dewa Kuno begitu saja. Kami menemukan Gunung Dewa Kuno melalui peta, tetapi pada akhirnya, semua orang mati. Akulah satu-satunya yang cukup beruntung untuk selamat. Selanjutnya, keturunan Dewa Kuno akan mati. Diam, omong kosong. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak akan membiarkanmu memfitnah ayahku. Wanita muda itu berteriak, tetapi tatapan matanya tidak lagi tegas seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia tampak curiga. Dia tidak berbicara omong kosong. Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari luar lembah. Suara itu datangnya dari jauh, tetapi saat terdengar, suaranya sudah sangat dekat. Seorang pakar terkemuka telah datang. Lu Ming terkejut. Dengan satu pikiran, rantai es itu terbang keluar dan melilit wanita muda itu, mencoba mengendalikannya. Namun, saat rantai es itu terbang keluar, tekanan yang mengerikan datang dari langit. Tekanan itu lebih berat dari gunung. 9 rantai es terperangkap oleh tekanan itu. Pada saat yang sama, tekanan itu menekan tubuh Lu Ming, memaksanya mundur. Pada saat ini, seorang lelaki tua memegang tongkat berkepala naga muncul di lembah. Kerutan di wajahnya seperti gunung, membuatnya tampak sangat tua. Tidak bagus, itu adalah dewa surgawi tingkat ketiga, kita tamat kali ini. Tulang berteriak, kakek Gubo, melihat lelaki tua itu, wanita muda itu tersenyum dan berlari ke arahnya.
Singer, kamu baik-baik saja? Pria tua itu menatap wanita muda itu dengan penuh kasih sayang. Nama wanita muda ini adalah Gusing. Aku baik-baik saja, kakek Gubo. Orang luar ini baru saja memfitnah ayah. Benar, kakek Gubo, mengapa kau mengatakan dia benar tadi? Gusing agak senang, tetapi saat mengucapkan kalimat terakhirnya, dia menunjukkan sedikit kecurigaan. Maksudku, apa yang dikatakan anak kecil ini tadi kemungkinan besar benar. Gubo mendesah, benarkah? Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Mata Gusing menampakkan ekspresi tidak percaya saat dia menggelengkan kepalanya. Luming berkata bahwa ayahnya telah membentuk formasi untuk memelihara bunga dewa kuno dengan daging dan darah orang luar. Kemudian, dia juga akan menggunakan daging dan darah keturunan dewa kuno untuk memelihara bunga dewa kuno. Bagaimana mungkin? Dia tidak dapat mempercayainya. Awalnya aku juga tidak percaya. Tapi semenjak ketua klan menyiapkan formasi besar itu dan memberi perintah untuk menyegel gunung, aku mulai meragukannya. Selama bertahun-tahun, aku telah menyelidiki secara rahasia, dan akhirnya aku menemukan bahwa obsesi ayahmu terlalu dalam. Dia dengan sepenuh hati ingin keturunan dewa kuno berjalan di jalan menuju kemuliaan, dan dia dengan sepenuh hati ingin memadatkan hati dewa kuno. Untuk ini, dia akan membayar harga berapapun. Gubo mendesah, suaranya dipenuhi ketidakberdayaan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Gusing benar-benar bingung. Pukulan ini terlalu besar baginya. Jika Gubo tidak memberitahunya berita ini, dia tidak akan pernah mempercayainya. Namun, Gubo tidak akan berbohong padanya. Anak kecil, kamu dapat melihat fungsi formasi hebat itu dengan sekali lihat dan menyimpulkan banyak hal. Itu tidak mudah. Gubo menatap Luming, wajahnya penuh keterkejutan. Dan EBSCP, saya hanya menebak secara acak. Senior, saya tidak punya niat buruk terhadap keturunan dewa kuno. Saya hanya ingin mengambil beberapa bunga dewa kuno. Bisakah senior mengizinkan saya pergi? Tanya Kaisar Dewa Kuno. Lu Ming menjelaskan, saya khawatir akan sangat sulit bagimu untuk pergi sekarang. Patriark telah memberikan perintah bahwa semua pintu keluar telah ditutup. Bahkan jika orang tua ini ingin membantumu, saya tidak bisa. Kata Gubo. Semua pintu keluar telah ditutup. Lu Ming mengerutkan kening. Ini merepotkan. Tidak, aku harus menghentikan ayahku. Aku harus menghentikannya. Gusing berteriak dengan linglung, dan hendak bergegas keluar dari lembah. Gubo melambaikan tangannya, dan seberkas kekuatan Sen menyelimuti Gusing, menghalanginya. Kakek Gubo, mengapa kau menghentikanku? Aku ingin melihat ayahku, aku ingin menghentikannya. Gusing berteriak. Obsesi patriark terlalu dalam, dan masalahnya akan segera mencapai langkah terakhir. Jika kamu melangkah lebih jauh, kamu tidak akan bisa menghentikannya. Sebaliknya, kamu akan dikurung dalam tahanan rumah. Kata Gubo. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah dia akan membiarkannya begitu saja? Jika itu benar, berapa banyak anggota klan kita yang akan mati? Dia akan menjadi pendosa sepanjang masa. Gusing berteriak. Tentu saja tidak. Kalau tidak salah, pemimpin klan pasti akan memilih untuk mengambil tindakan pada upacara pemujaan leluhur dalam sebulan. Pada saat itu, saya khawatir 90% klan akan dikorbankan. Kata Gubo. Gusing gemetar. Benar, upacara pemujaan leluhur akan diadakan sebulan lagi. Pada saat itu, semua keturunan dewa kuno akan berkumpul di tempat di mana 8 lembah bertemu untuk menyembah leluhur mereka. Itulah saat terbaik untuk menyerang. Selama kurun waktu ini, aku akan mengumpulkan beberapa orang secara diam-diam. Saat ayahmu bergerak, kami akan menghentikannya. Setelah Gubo mengatakan ini, dia menatap Luming dan berkata, teman kecil, mengapa kamu tidak tinggal dan membantu orang tua ini? Hanya dengan menghentikan tindakan jahat leluhur, kamu bisa pergi. Pada saat itu, orang tua ini akan memberimu beberapa bunga dewa kuno. Bagaimana menurutmu? Baiklah kalau begitu. Lu Ming mengangguk. Dalam situasi saat ini, dia hanya bisa memilih untuk setuju. Apalagi yang bisa dia lakukan jika dia tidak setuju?
Kaisar Naga Abadi Chapter 2777 Bahasa Indonesia. Bab 2777 Bab 2776 ini dimulai. Bagus. Sekarang, kalian berdua akan pergi bersama orang tua ini. Begitu kita tiba di kediamanku, aku akan menyebarkan berita bahwa aku telah menyelamatkan Sing Er. Adik kecil, kau harus mengubah penampilanmu sehingga orang tua ini dapat membawamu pergi. Kata Gubo. Lu Ming mengangguk. Saat ini, dia hanya bisa memilih untuk percaya pada Gubo. Terlebih lagi, dengan kultivasi Gubo, tidak perlu berbohong padanya. Dia tidak memiliki sandera di tangannya saat ini, jadi jika Gubo ingin membunuhnya, itu akan semudah membalikkan tangannya. Seketika itu juga Lu Ming mengubah penampilannya, mengganti pakaiannya, dan terbang bersama Gubo. Tidak lama kemudian, sekelompok orang terbang dari depan. Ketika mereka melihat Gu Xing, mereka langsung gembira. Nona ketiga, Anda baik-baik saja. Seseorang menampakkan ekspresi gembira. Jangan khawatir, aku sudah menyelamatkan Nona ketiga. Kata Gubo. Tetua senior, aku penasaran bagaimana keadaan anak asing itu. Seseorang bertanya. Bocah itu sudah kubunuh. Tidak ada mayat yang tersisa. Tenang saja. Kata Gubo. Jadi begitu. Sekelompok orang itu mengangguk. Namun, ketika mereka melirik Lu Ming, mereka masih memiliki ekspresi curiga di wajah mereka. Namun, di hadapan Gubo, mereka tidak berani bersikap kurang ajar. Gubo adalah salah satu dari sedikit tetua yang tersisa di klan keturunan Dewa Kuno, dan senioritasnya sangat tinggi. Sekelompok orang ini melirik Lu Ming dan pergi satu demi satu. Lu Ming mengikuti Gubo dan tiba di kediaman Gubo tanpa bahaya apapun. Selama sisa waktu, Lu Ming tinggal di sini sementara Gubo diam-diam menghubungi para ahli yang dapat dipercayainya. Setelah sebulan, dia akan menghentikan pemimpin klan keturunan Dewa Kuno. Adapun Gu Xing, dia jelas terganggu. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sebulan telah berlalu. Hari itu adalah hari ketika keturunan para Dewa Kuno akan memuja leluhur mereka. Lokasinya adalah pertemuan 8 lembah, tempat bunga Dewa Kuno ditanam. Tempat itu adalah tanah suci klan Dewa Kuno. Tempat berkumpulnya 8 lembah itu dipenuhi orang. Sebagian besar keturunan para Dewa Kuno telah datang dan berkumpul di tempat berkumpulnya 8 lembah. Di tebing utara, ada sekelompok orang berdiri. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar setengah baya dengan wajah persegi dan ekspresi berwibawa. Dia adalah pemimpin klan keturunan Dewa Kuno, ayah Gu Xing, Gu Xiong. Di samping Gu Xiong berdiri tetua agung dan beberapa tetua lainnya. Mari kita mulai pemujaan leluhur. Suara Gu Xiong bergema di seluruh tempat. Selamat datang di altar leluhur. Semua anggota klan Dewa Kuno berteriak serempak. Lalu, 8 pria kekar membawa altar terbang mendekat. Setiap kali mereka melangkah, akan terdengar suara teredam di kehampaan, seolah-olah mereka sedang membawa gunung suci saat berjalan. Altar ini kuno dan penuh dengan perasaan waktu. Itu adalah altar leluhur Dewa Kuno. Ketika 8 pria kekar membawa altar ke tempat 8 lembah berkumpul, altar itu memancarkan cahaya terang. Rune muncul di atasnya, lalu terbang ke dalam kehampaan dan mulai mengembang. Asyik, tubuh Gu Xiong berkedip saat dia terbang ke puncak altar dan duduk bersila. Semua keturunan Dewa Kuno tunduk pada Gu Xiong. Hari ini, setelah hari ini, aku akan bangkit lagi. Klan Dewa Kuno akan bangkit lagi. Aku harap kau tidak menyalahkanku. Pengorbananmu sepadan. Melihat puluhan ribu keturunan Dewa Kuno, Gu Xiong meraung dalam hatinya. Dia telah mempersiapkan hari ini terlalu lama. Hari ini, dia akan memadatkan hati Dewa Kuno dan mendapatkan kembali kemuliaan Dewa Kuno. Tetua kedua, tetua kelima, kalian semua bisa turun. Pada saat ini, Gu Xiong melihat beberapa orang di tebing. Banyak di antara mereka adalah tetua keturunan para Dewa Kuno. Kita akan turun juga. Para tetua tercengang. Menurut adat istiadat yang berlaku, para tetua cukup berdiri saja di tebing dan tidak perlu turun. Tidak buruk, kalian semua boleh pergi. Gu Xiong berbicara lagi dengan nada lebih serius. Meskipun para tetua curiga, mereka tidak melawan.
Mereka semua terbang ke dasar lembah dan berdiri di lautan bunga dewa kuno. Tentu saja, tidak semua tetua terbang turun. Misalnya, tetua pertama dan beberapa lainnya berdiri di sana tanpa bergerak. Jelaslah bahwa orang-orang ini telah mengetahui rencana Gusiong sejak lama, dan mereka juga merupakan pendukung Gusiong. Di mana Xing, Bukankah dia datang? Gusiong menatap tetua pertama. Nona ketiga tidak datang. Dia telah tinggal bersama tetua Gubo selama ini. Sang tetua agung melaporkan. Oh, benarkah? Itu bagus. Mata Gusiong berkedip dengan cahaya yang tak terlukiskan. Sebenarnya, pada saat ini, Gusing sudah tiba di dekatnya. Gusing, Luming, Gubo, dan beberapa orang yang dihubungi Gubo, datang ke tempat rahasia di kejauhan, mengawasi sisi ini dari jauh. Ayah, aku harap ayah tidak melakukan hal bodoh. Tangan Gusing terkepal erat. Dia sangat gugup. Pada saat ini, Gusiong memulai pidatonya. Kami, keturunan Dewa-Dewi kuno, adalah keturunan Dewa-Dewi kuno. Darah bangsawan mengalir dalam tubuh kami. Kami seharusnya menjadi dominator dan keluarga kerajaan di alam semesta purba. Namun, sekarang, kami bersembunyi di sebuah bintang kecil. Rekan-rekan klan, apakah kalian bersedia menerima ini? Suara Gusiong terdengar. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Keturunan klan Dewa Kuno berteriak. Suaranya begitu keras sehingga dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Saya juga tidak mau. Gusiong meraung, aku pernah bersumpah bahwa aku akan memimpin ras kita menuju kejayaan dalam hidup ini. Demi itu, aku akan melakukan apa saja, termasuk hidupku sendiri. Bagaimana denganmu? Apakah kau bersedia mengorbankan nyawamu demi kejayaan ras kita? Saya bersedia. Saya bersedia mengorbankan hidup saya. Keturunan Dewa Kuno meraung. Baiklah, karena kalian semua bersedia, maka hari ini adalah hari kalian mengorbankan diri untuk membawa kesuksesan bagi suku kita. Aktifkan formasi. Gusiong berteriak. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Aktifkan formasi. Sang tetua agung dan yang lainnya juga berteriak. Dan EBSP, dinding dan tanah dari 8 lembah berkumpul dalam rune yang tak berujung, menciptakan penghalang cahaya yang sepenuhnya menyelimuti semua keturunan Dewa Kuno. Ini, apa yang terjadi? Ketua, apa yang sedang Anda lakukan? Banyak keturunan Dewa Kuno merasakan ada sesuatu yang salah dan langsung berteriak. Namun sesaat kemudian, terdengar teriakan. Dan EBSP, bola kabut berwarna darah muncul dan menutupi salah satu keturunan Dewa Kuno. Kultivasi keturunan ini tidak tinggi, sehingga daging dan darahnya cepat terkorosi dan berubah menjadi genangan darah. Ah! Apa yang terjadi? Ketua, apa yang sedang Anda lakukan? Banyak orang berteriak. Ayah! Di kejauhan, Gusing tiba-tiba jatuh ke tanah, seolah-olah seluruh tenaganya telah terkuras habis. Matanya dipenuhi kekecewaan. Seperti yang diharapkan, seperti yang diharapkan. Cepat keluar dan hentikan mereka. Ingat, tutup formasi terlebih dahulu. Gubo meraung dan menyerbu lebih dulu. Yang lainnya mengikuti Gubo dan terbang keluar. Luming berbaur dengan kerumunan dan terbang keluar bersama. Pengorbananmu akan membawa kemuliaan bagi klan kita. Beristirahatlah dengan tenang. Suara dingin Gusiong terdengar. Ah! Binatang, dasar binatang. Kau ingin mengorbankan kami demi kentunganmu sendiri. Beberapa tetua akhirnya menyadari niat jahat Gusiong dan langsung berteriak. Kaisar Naga Abadi Chapter 2778 Bahasa Indonesia. Bab 2778 Bab 2777 berhenti. Serang, serang. Dan EBSP, seluruh keturunan Dewa Kuno sangat marah, dan mereka semua menyerang perisai cahaya dan menyerangnya. Namun, ketika semua serangan mengenai perisai cahaya itu tidak bergerak sama sekali. Tidak dapat dipatahkan sama sekali. Petik 1. Jeritan memilukan terdengar terus-menerus saat kabut berwarna darah di dalam susunan meningkat. Beberapa kultivator yang lebih lemah tidak dapat menahannya sama sekali. Begitu mereka diselimuti oleh kabut berwarna darah, hanya kematian yang menunggu mereka. Pada saat ini, Gubo dan yang lainnya sudah tiba. Gusiong,
Kau punya ambisi seperti serigala. Kau ingin memadatkan hati dewa kuno sendirian, tetapi kau harus mengorbankan begitu banyak anggota klanmu. Aku tidak akan membiarkanmu melakukannya. Gubo meraung. Itu tetua Gubo, itu tetua Gubo. Keturunan dewa kuno yang terperangkap dalam formasi itu sangat gembira saat melihat Gubo. Gubo. Gusiong menatap Gubo, matanya dipenuhi niat membunuh yang dingin. Serahkan saja Gusiong padaku. Kalian pergi dan tutup formasi. Gubo berteriak pada yang lainnya, lalu menerkam ke arah Gusiong. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Naif, bunuh saja. Gusiong berteriak saat dia terbang ke langit dan melayangkan pukulan ke arah Gubo. Gubo tidak menghindar sama sekali, dan malah melancarkan serangan dahsyat. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan ledakan yang menggemparkan, tetapi hasilnya seri. Sebagai pemimpin klan keturunan dewa kuno, kekuatan Gusiong juga sangat mengejutkan. Dia telah mencapai tingkat ketiga alam dewa surgawi. Keduanya bertarung dengan sengit dan sulit menentukan pemenangnya. Lu Ming dan yang lainnya bergegas ke dasar susunan di tebing. Jangan pernah berpikir untuk menutup formasi itu. Hentikan mereka. Jika mereka melawan, bunuh mereka tanpa ampun. Sang tetua agung memberi perintah lalu melesat ke angkasa, meletuslah serangan yang mengerikan. Kepala tetua memiliki kultivasi dewa surgawi tingkat pertama dan juga sangat menakutkan. Namun, ada juga dewa surgawi tingkat pertama di pihak Lu Ming yang menyerang tetua pertama. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran yang sengit. Lu Ming dan kelompoknya sedang bertarung dengan yang lainnya. Rantai es. Pada saat ini, Lu Ming tidak peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya. 9 rantai es terbang keluar dan menyapu ke arah keturunan para dewa kuno. Itu kamu, orang luar. Tetua pertama mengenali Lu Ming segera setelah dia menyerang. Dia mengeluarkan raungan marah, matanya dipenuhi dengan keganasan. Karena Lu Ming, dia harus melihat putranya tewas dalam formasi. Dia tidak sabar untuk membakar tulang-tulang Lu Ming dan menebarkan abunya. Bunuh, bunuh bocah nakal ini. Sang tetua agung meraung. Serahkan anak ini padaku. Seorang lelaki tua menyerbu ke arah Lu Ming, pedang di tangannya memancarkan sinar cahaya pedang. Dentang, dentang, sinar pedang menghantam rantai es dan melemparkannya mundur. Tetua ini adalah tetua keturunan dewa kuno. Kultivasinya telah mencapai puncak dewa sejati dan dia sangat kuat. Dia tidak lebih lemah dari Le Zong saat itu. Lu Ming segera diblokir dan dia mundur. Kedua belah pihak terkunci dalam pertempuran. Ayah, berhenti, berhenti. Pada saat ini, Gusing juga terbang dan berteriak. Sing, pergilah ke samping. Ini bukan urusanmu. Gu Xiong berteriak. Ayah, sudahlah. Orang-orang itu semua dari klan kita. Tidak banyak orang di klan kita yang merupakan keturunan dewa kuno. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita akan punah. Gu Xing berteriak. Omong kosong. Selama aku bisa memadatkan hati dewa kuno, aku pasti akan memimpin klanku menuju kejayaan. Pengorbanan mereka akan sepadan. Gu Xiong meraung, matanya dipenuhi kegilaan. Ayah. Mata Gu Xing dipenuhi kekecewaan. Dia menggertakkan giginya dan bergegas menuju Gu Xiong. Singer, kamu. Melihat Gu Xing bergegas mendekat, Gu Xiong sedikit terkejut. Dengan guncangan seperti itu, kecepatan serangannya sedikit melambat, sehingga Gubo dapat memanfaatkan kesempatan untuk meninju bahu Gu Xiong. Gu Xiong terdorong mundur dan batuk darah. Gu Xiong, tutup formasi besar sekarang. Jangan terlalu keras kepala. Bunuh, teriak Gubo. Pada saat ini, keturunan dewa kuno sedang sekarat dalam formasi. Hatinya berdarah. Mustahil. Gu Xiong meraung. Jika memang begitu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Gubo menyerang Gu Xiong. Gubo, apakah kau pikir aku tidak tahu bahwa kau akan menghentikanku hari ini? Kau pikir kau merahasiakannya, tetapi aku sudah melihat rencanamu. Keluarlah. Gu Xiong mencibir sambil melambaikan tangannya. Berdengung, berdengung. Tiba-tiba dua seberkas cahaya melesat dari jarak yang tidak jauh, terbang ke arah Gubo dengan kecepatan yang mencengangkan. Mereka berdua sudah tua. Yang satu adalah seorang pria tua,
dan yang satunya lagi adalah seorang wanita tua. Keduanya tampak setua Gubo. Gusang, Guling, itu kamu. Gubo terkejut, karena kedua orang ini adalah eksistensi yang setenar dirinya. Mereka adalah dua tetua lainnya dari keturunan Dewa Kuno. Total ada 3 tetua di antara keturunan Dewa Kuno, yaitu Gubo, Gusang, dan Guling. Membunuh. Gusang dan Guling segera menyerang Gubo. Kultivasi mereka berdua berada di alam Dewa Surgawi tingkat ketiga, dan kekuatan tempur mereka tidak lebih lemah dari Gubo. Dengan mereka berdua bekerja sama, Gubo sama sekali bukan tandingan mereka. Dia terlempar hanya dengan satu gerakan, memuntahkan darah. Gusang, Guling, apa yang kalian lakukan? Bahkan kalian ingin asisten kalian menyiksa kalian. Gubo meraung. Namun, Gusang dan Guling tampaknya tidak mendengarnya dan terus menyerang Gubo. Serangan mereka tajam dan penuh dengan niat membunuh. Hahaha, kamu tidak perlu berteriak lagi. Mereka sudah lama berada di bawah kendaliku. Mereka benar-benar patuh padaku. Kamu tidak bisa menghentikanku hari ini. Hahaha. Gubo tertawa. Dengan lambaian tangannya, gelombang kekuatan dewa menyapu, menyelimuti Gusing dan mengendalikannya. Pada saat yang sama, dia bergerak dan menyerang Luming dan yang lainnya. Tidak bagus. Luming dan yang lainnya terkejut. Pihak lain tiba-tiba mengeluarkan 2 dewa surgawi tingkat 3. Kekuatan mereka sudah jauh melampaui pihak mereka. Mereka sama sekali bukan tandingan. Luming mundur tanpa berpikir. Namun, Gusiong sudah menyadarinya. Dia mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Jejak telapak tangan yang besar menghantam Luming. Aura mengerikan itu telah terkunci sepenuhnya pada Luming, membuatnya mustahil baginya untuk melarikan diri. Namun, Luming tidak mau menyerah. Dia tidak mau duduk dan menunggu kematian. 3 serangan apokaliptik, menghancurkan bulan. Luming menggeram dan mengerahkan seluruh kekuatannya, berubah menjadi cahaya tombak yang mengejutkan dan menyerang telapak tangan itu. Pada saat yang sama, 9 rantai es menusuk telapak tangan itu seperti 9 tombak dewa perak. Ledakan, ledakan. Dengan serangkaian ledakan, pancaran tombak setebal pegunungan menghantam telapak tangan itu, membangkitkan energi dahsyat. Namun, telapak tangan Gusiong terlalu kuat. Telapak tangannya mengeluarkan energi yang sangat besar dan cahaya tombak Luming hancur. Bahkan 9 rantai es hancur satu persatu. Namun, rantai es hanyalah teknik rahasia. Jika rantai itu hancur, rantai itu masih bisa dibentuk kembali. Ledakan. Luming terkena telapak tangan itu dan jatuh terduduk. Ia memuntahkan banyak darah. Banyak tulang di tubuhnya patah. Ia terluka parah. Dia tidak mati. Gusiong sedikit terkejut. Meskipun gerakan tadi adalah gerakan biasa, sangat mengejutkan bahwa itu tidak membunuh dewa sejati tingkat pertama. Kaisar Naga Abadi Chapter 2779 Bahasa Indonesia. Bab 2779 Bab 2778 Pembalikan. Patriark, jangan bunuh dia. Bunuh saja dia. Terlalu mudah baginya. Aku ingin melemparkannya ke dalam formasi dan melihatnya mati dengan menyedihkan saat daging dan darahnya dilelehkan oleh formasi itu. Tetua Agung itu berteriak, tatapan matanya amat tajam. Putranya telah meninggal dalam formasi itu karena Luming. Daging dan darahnya telah mencair. Dia ingin Luming juga mati dalam formasi itu. Hanya dengan begitu dia dapat melampiaskan kebencian di hatinya. Baiklah, kalau begitu kirim dia ke formasi. Gusiong mengangguk. Ia melambaikan tangannya dan kekuatan dahsyat menyembur keluar. Luming terdorong oleh kekuatan ini dan terbang ke dalam formasi. Dia kembali. Luming terdiam. Dia mengumpulkan kekuatan sucinya untuk menahan kabut merah darah di luar. Dan EBSP, namun, karena pertempuran di luar, tidak ada yang mengaktifkan susunan tersebut, jadi susunan tersebut beroperasi agak lambat. Kabutnya tidak tebal, jadi jumlah keturunan Dewa Kuno yang gugur tidak terlalu banyak. Setelah mengirim Luming ke dalam formasi, Gusiong menyerang yang lainnya. Orang-orang lainnya tidak dapat melawan Gusiong sama sekali. Mereka semua ditekan oleh Gusiong dan dikirim ke formasi satu persatu. Karena mereka ingin melawannya,
mereka semua harus berubah menjadi darah untuk memberi nutrisi pada bunga dewa kuno dan membantunya mendapatkan hati dewa kuno. Semua anak buah Gubo telah musnah. Gusing berada di bawah kendali Gubo dan tidak bisa bergerak sama sekali, wajahnya penuh kekecewaan dan kecemasan. Dan pada saat ini, Gubo sendiri juga dalam bahaya. Di bawah pengepungan dua ahli dengan level yang sama, dia benar-benar kalah. Dia sudah terluka dan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Gubo, ayo masuk bersama. Gu Xiong berkata dengan dingin saat dia secara pribadi menyerang Gubo. Gubo sudah bukan tandingannya, dan dengan bantuan Gu Xiong, semakin sulit baginya untuk melawan. Setelah beberapa gerakan, dia dipukul oleh Gu Xiong dan terluka parah. Ledakan, ledakan, Gusang dan Guling menyerang dari depan dan belakang, masing-masing menyerang Gubo. Tubuh suci Gubo hampir meledak, dan luka-lukanya menjadi lebih serius. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Gubo, masuklah. Gu Xiong berkata dengan dingin. Kekuatan surgawinya yang besar menekan Gubo dan mengirimnya ke dalam formasi. Dengan cara ini, Gubo dan yang lainnya dimusnahkan sepenuhnya. Kakek Gubo, ayah, jangan. Gu Xing berteriak. Diamlah. Apa yang kulakukan adalah masalah besar untuk menghidupkan kembali keturunan para dewa kuno. Apa yang kau tahu? Petik 2. Gu Xiong berteriak dingin. Dengan gerakan cepat, dia kembali ke altar. Terus operasikan formasi. Gu Xiong memberi perintah. Aktifkan formasi. Tetua pertama dan yang lainnya muncul di 8 tebing untuk mengendalikan formasi. Di dalam formasi, rune memenuhi udara dan sangat menyilaukan. Kabut berwarna darah meningkat dengan cepat. Semakin banyak keturunan dewa kuno mulai berjatuhan. Ah, Gu Xiong, kau akan mati dengan mengerikan. Kamu kehilangan akal karena alasan egoismu sendiri. Dan EBSCP, banyak keturunan dewa kuno mengutuk dan bersumpah. Namun, Gu Xiong tetap tenang dan tidak tergerak. Saat keturunan dewa kuno terus berjatuhan, daging dan darah mereka meresap ke dalam tanah dan diserap oleh bunga dewa kuno. Bunga itu menjadi lebih indah dan montok. Bunga dewa kuno yang menutupi seluruh gunung mengeluarkan wangi yang kuat. Sudah waktunya. Mata Gu Xiong dipenuhi dengan harapan. Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan rune memasuki altar di bawah kakinya. Altar itu bersinar terang. Barisan rune memanjang seperti tentakel dan menyatu dengan susunannya. Asyik. Pada saat itu, seluruh tempat di mana 8 lembah berkumpul bergetar. Kemudian, semua bunga dewa kuno memancarkan untaian energi merah darah yang berkumpul ke arah Gu Xiong. Gu Xiong segera dikelilingi oleh lapisan energi merah darah. Ini dia. Hahaha, aku akan memadatkan hati dewa kuno. Gu Xiong sangat gembira. Mereka disebut sebagai keturunan dewa kuno, tetapi sebenarnya garis keturunan dewa kuno dalam tubuh mereka sangat tipis, dan potensi mereka juga sangat terbatas. Namun, begitu dia memadatkan hati dewa kuno, hasilnya akan berbeda. Potensinya tidak akan terbatas, dan peningkatannya di masa depan akan mengejutkan. Apakah masih sulit untuk menghentikannya? Gubo menghela napas panjang, penuh ketidakberdayaan. Hahaha, surga pun berpihak padaku. Tidak, surga berpihak padamu, nak. Pada saat ini, di lautan pengetahuannya, iblis tulang sedang tertawa gembira. Kamu masih tersenyum bahagia saat kita hampir selesai. Lu Ming agak terdiam. Omong kosong. Nak, kesempatan besarmu telah tiba. Bon tertawa. Kesempatan beruntung. Kesempatan seperti apa? Lu Ming bertanya. Orang-orang bodoh itu. Jika mereka membunuhmu di luar formasi, aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Namun, mereka bertindak cerdas dan mengirimmu ke dalam formasi. Aku punya cara. Bon tertawa. Apa itu? Mata Lu Ming berbinar. Bukankah kau punya rumus, ukuran? Kau bisa menggunakannya untuk bertarung memperebutkan energi bunga dewa kuno dengan sang patriark. Jika kau bisa menarik semua energinya, aku punya cara untuk menjadikannya milikmu dan membantumu memadatkan hati dewa kuno. Kata Bon. Ini juga berhasil. Lu Ming sangat gembira. Seharusnya itu mungkin. Aku bisa menarik semua energi dari luar. Suara rumus, kuantitas, terdengar.
maka semua anggota klan Dewa Kuno akan mati. Petik 2. Lu Ming mengerutkan kening. Tidak perlu. Selama formula, ukuran, menyerap energi dari luar dan bertarung dengan pemimpin klan akan menderita serangan balik dan formasi akan berhenti. Jangan khawatir, energi bunga Dewa Kuno sudah cukup untuk membentuk hati Dewa Kuno. Hanya saja pemimpin klan terlalu serakah. Kata Bon. Baiklah, jangan menunda lagi. Mari kita mulai. Lu Ming berkata tergesa-gesa. Lihat wanita tua ini. Formula, ukuran, diucapkan dan kata-kata itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Bahkan gelabela Lu Ming pun dipenuhi dengan lapisan cahaya. Kekuatan hisap yang mengerikan dihasilkan. Energi yang awalnya berkumpul menuju Gu Xiong tiba-tiba berubah arah dan berkumpul menuju Lu Ming. Semuanya melonjak ke gelabela Lu Ming dan memasuki karakter, ukuran. Namun, kali ini tidak disempurnakan. Setelah formula kuantitas, ia segera menyebar dan melonjak ke tubuh Lu Ming. Mengembunkan, setan tulang itu melancarkan gerakannya. Ia menciptakan segel aneh dan mengarahkan energinya, mengarahkannya ke jantung Lu Ming. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Pada saat ini, Gu Xiong meraung dengan marah. Semuanya baik-baik saja. Energi bunga Dewa Kuno telah terkumpul ke arahnya, dan dia merasa bahwa dia akan segera dapat membentuk hati Dewa Kuno. Namun, energi di luar tiba-tiba berubah arah dan berkumpul menuju Lu Ming. Yang membuatnya ngeri, dia sudah menyatu dengan susunan itu. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Energi yang baru saja diserapnya dan bahkan energinya sendiri terus-menerus menyembur keluar dan menyerbu ke arah Lu Ming. Bocah itu, sialan, berhenti. Gu Xiong meraung marah. Apa yang sedang terjadi? Yang lainnya juga bingung dan tidak dapat menemukan jawabannya. Hisap, aku akan hisap. Formula, ukuran, menyerap energi dari dunia luar dengan sekuat tenaga. Energi dalam bunga Dewa Kuno, termasuk milik Gu Xiong, terus berkumpul menuju Lu Ming. Kaisar Naga Abadi Chapter 2780 Bahasa Indonesia. Bab 2780 Bab 2781 Mengembunkan hati Dewa Kuno. Gu Xiong menderita serangan balasan. Kabut darah dalam formasi tidak menjadi lebih tebal. Sebaliknya, menjadi lebih tipis. Sialan, dasar kecil, apa yang telah kau lakukan? Berhenti. Gu Xiong meraung marah. Dia hampir menjadi gila. Energi yang diserapnya dari bunga Dewa Kuno semuanya telah diserap oleh Lu Ming. Energi, darah, dan esensinya sendiri semuanya telah diubah menjadi ki darah untuk diserap Lu Ming. Esensi ki-nya terkuras habis, dan tubuhnya cepat layu. Hal ini membuatnya amat ketakutan. Pada saat ini, ada titik cahaya merah menyala di hati Lu Ming. Energi dari formula, kuantitas, terus mengalir dan berkumpul di hatinya. Lu Ming hendak memadatkan hati Dewa Kuno. Di tanah, bunga Dewa Kuno yang menutupi seluruh gunung juga layu. Ini adalah reaksi keras. Mata Gubo berbinar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu. Dia sangat terkejut. Dengan cara ini, setidaknya keturunan para Dewa Kuno tidak perlu dikubur bersama mereka. Tutup formasi. Gu Xiong meraung. Tetua pertama dan yang lainnya segera menutup susunan itu. Penghalang cahaya menghilang, dan kabut berwarna darah pun menghilang. Namun, Gu Xiong tidak mendapatkan kebebasannya. Dia telah sepenuhnya terjepit dan menyatu dengan formasi. Selama formula kata liang tidak dilepaskan, dia tidak akan bebas. Sialan, bunuh, pergi dan bunuh bocah nakal itu. Gu Xiong meraung. Membunuh. Tetua pertama dan yang lainnya menyerang Lu Ming. Jangan pernah berpikir tentang itu. Ayo kita serang bersama dan hentikan mereka. Gubo meraung. Menyerang. Dengan lenyapnya formasi, orang-orang yang terjebak dalam formasi tersebut secara alami dapat menyerang. Mereka melancarkan serangan terhadap tetua pertama dan yang lainnya dengan marah. Jumlah mereka banyak. Semuanya menyerang dan menangkis serangan tetua pertama dan yang lainnya. Membunuh. Gusang dan Guling berada di bawah kendali Gu Xiong. Mereka mengikuti perintah Gu Xiong dan menyerang Lu Ming. Mari kita hentikan mereka berdua bersama-sama.
Gubo mengumpulkan sisa kekuatannya dan membawa beberapa tetua alam dewa surgawi untuk menyerang Gusang dan Guling. Meskipun Gubo dan yang lainnya berada pada posisi yang kurang menguntungkan, mereka mampu menunda pergerakan mereka. Apa yang kalian lakukan? Aku akan memimpin keturunan dewa kuno menuju kejayaan, jadi mengapa kalian menghentikanku? Kalian telah mengkhianati leluhur kalian. Gu Xiong mengumpat layaknya anjing gila. Gu Xiong, kau sudah benar-benar gila. Kau telah mengorbankan begitu banyak anggota klanmu demi alasan egoismu sendiri. Kaulah yang telah mengkhianati leluhurmu. Gubo berteriak dengan dingin. Namun, Gu Xiong tampaknya tidak mendengarnya. Dia terus mengumpat. Pada saat ini, tubuhnya telah mengering dan hanya tinggal kulit dan tulang, seperti kerangka. Esensi ki dan esensi darahnya hampir sepenuhnya terserap. Bahkan jika formula kuantitas berhenti sekarang, dia sudah lumpuh. Api surgawi di tubuhnya telah padam sepenuhnya. Pada saat yang sama, bunga-bunga dewa kuno yang menutupi seluruh gunung telah layu sepenuhnya. Semua energi diserap oleh formula, kuantitas, dan mengalir ke tubuh Luming. Hati dewa kuno, padatkan. Setan tulang berteriak di lautan kesadaran Luming. Jantung Luming telah berubah total. Jantungnya dipenuhi dengan warna merah darah yang menusuk dan dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Jantungnya berdetak tanpa henti. Tiba-tiba, ki dan darah yang sangat murni mengalir keluar dari hatinya dan meresap ke kedalaman tubuh Luming dalam sekejap. Tubuh surgawi Luming berubah dengan cepat. Tubuhnya membaik dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Hati dewa kuno telah berhasil dipadatkan. Mengaum. Pada saat hati dewa kuno berhasil dipadatkan, Luming sepertinya mendengar raungan keras dari hatinya yang sepertinya berasal dari zaman kuno. Dia seperti melihat dewa kuno yang sangat besar mengamuk di alam semesta. Dengan satu pukulan, sebuah bintang akan meledak. Pada saat itu, tidak hanya tubuh dewa Luming meningkat pesat, tetapi kultivasinya juga meningkat pesat. Dengan kecepatan yang mencengangkan, dia semakin dekat ke puncak tahap pertama dewa sejati. Tak lama kemudian, tingkat kultivasinya mencapai puncak alam dewa sejati tahap 1. Ledakan. Sebuah ledakan keras meletus dari tubuhnya, dan tingkat kultivasinya berhasil menembus tahap kedua alam dewa sejati. Terlebih lagi, ia dengan cepat melaju menuju tahap puncak 2 alam dewa sejati. Ah! Kenapa? Di atas altar, Gu Xiong menjerit memilukan. Ia tahu bahwa ia telah kalah total. Ia telah menjadi cacat, dan hidupnya berada di ujung tanduk. Saat Gu Xiong lumpuh, tubuh Gusang dan Guling bergetar hebat dan mereka tiba-tiba berhenti. Awalnya, mata mereka dipenuhi dengan kebingungan, tetapi pada saat ini, mereka kembali sadar. Gubo, berhenti. Gusang meraung. Gusang, kamu sudah pulih. Gubo berhenti dan sangat gembira. Saya sudah pulih. Gusang mengangguk dan melihat sekeliling. Dia menghela napas dan berkata, bagus, bagus, aku hampir membuat kesalahan besar. Gu Xiong dan Gu Luo. Tatapan mata Guling begitu dingin saat ia menatap tetua agung dan yang lainnya. Tubuhnya bergerak dan ia bergegas menuju tetua agung, melancarkan serangan telapak tangan ke bawah. Tidak bagus. Apa? Tetua pertama terkejut dan mencoba menghalangi, tetapi dia tidak sebanding dengan Guling. Dia ditekan oleh telapak tangan Guling dan memuntahkan seteguk darah. Gubo, Gusang dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Orang-orang yang mengikuti Gu Xiong langsung ditekan. Mengapa seperti ini? Tetua pertama tampak bingung. Akhirnya, tatapannya jatuh pada Luming. Pada saat ini, tubuh Luming berwarna merah darah, dan dia memancarkan aura keagungan. Keagungan ini membuat semua keturunan dewa kuno merasa khawatir. Ini adalah penekanan pembuluh darah mereka. Ini berarti pembuluh darah Luming jauh lebih kuat daripada pembuluh darah mereka. Hati dewa kuno. Dia benar-benar telah memadatkan hati dewa kuno. Gusang bergumam sendiri karena terkejut. Itu memang hati dewa kuno. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa rencana Gu Xiong akan berakhir menguntungkan murid orang lain. Gubo juga tertawa. Namun, akhir seperti itu sudah merupakan akhir yang terbaik. Krisis keturunan para dewa kuno akhirnya berlalu. Pada saat itu, aura di tubuh Luming perlahan stabil.
Fluktuasi energi di tubuhnya juga menghilang. Sayang sekali aku masih sedikit lagi mencapai tahap ketiga dewa yang sejati. Lu Ming mendesah. Sekarang, kultivasinya adalah puncak tahap kedua dewa sejati. Nak, kau masih belum puas setelah mendapatkan kesempatan yang begitu besar. Sebagian besar energi bunga dewa kuno digunakan untuk memadatkan hati dewa kuno. Kultivasimu hanya meningkat sedikit, dan tubuh surgawimu juga meningkat beberapa kali lipat. Kau seharusnya merasa puas. Kata Bon. Senior, apa gunanya hati dewa kuno? Petik 2. Lu Ming bertanya. Pembentukan hati dewa kuno telah memberimu garis keturunan dewa kuno yang kaya. Hati dewa kuno akan secara otomatis menyerap energi dari dunia luar untuk memperkuat tubuh surgawimu. Bahkan jika kamu tidak berkultivasi di masa depan, tubuh surgawimu akan terus tumbuh. Apakah kamu mengerti? Kata Bon. Dapatkah terus tumbuh tanpa dibudidayakan? Lu Ming tercengang. Fungsi ini benar-benar tak tertandingi.